لله رب العالمين الذي أحسن علينا الإسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أيها الحاضرون رحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alangkah di subuh yang sangat mulia ini senantiasa kita muhasabah diri, bukan seremonia tapi kebenaran yang harus kita wujudkan, di mana kita harus selalu mengingat bahwa seseorang itu bisa meninggal dalam su'ul khatimah, bahkan bisa meninggal dalam keadaan kafir. Sebab su'ul khatimah bahkan meninggal kafir adalah dosa yang ada di dalam diri. Maka sebelum dosa ini terampuni, sebab itu masih sangat mungkin terjadi pada kita. Maka oleh sebab itu senantiasalah bertaubat kepada Allah. Salah satu jalan perbanyak baca istighfar, sehingga Allah tuntun kita menjadi benar-benar orang yang bertaubat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Di ayat 191 surat Ali Imran dijelaskan bahwa ciri orang beriman adalah orang yang senantiasa mengingat Allah berdiri, duduk hingga tidur. Maka oleh sebab itu perbanyak mengingat Allah, karena sebenarnya mengingat Allah itu adalah kebahagiaan, ketenangan jiwa, kemenangan hidup dunia. Dengan demikian insya-Allah kita senantiasa tertuntun. Maka sebelum itu menjadi kepribadian kita, paksakan diri untuk banyak-banyak mengingat Allah di ketika sempat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam ayat 56 surat Al-Ahzab, Allah perintahkan kita untuk senantiasa berselawat kepada Rasulullah. Lebih-lebih di hari ini, jangan lewatkan. Siapa yang menyelawati Nabi dari malam Jumat sampai hari Jumat 300 kali saja, maka Allah menjamin ia matinya di dalam Islam. Dan sangat banyak kelebihan yang lain, di antaranya man shalla alayya maratan wahidatan sallallahu alaihi asyara marrah wa usalli alaihi asyara marrah. Siapa yang selawat untuk saya sekali, Allah selawati dia 10 kali, Nabi selawati dia 10 kali. Maka isi hari ini minimal 300 kali selawat, supaya kita dapat kemenangan ketika kembali kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, pengajian rutin kita kitab Fardhu'in. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Tuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim lelaki dan muslim perempuan. Wajib itu artinya fardu. Maka pengajian kita ini berfaedah wajib. Maka sunat sudah ada di dalamnya. Maka perjalanan waktu yang kita jalani, fikru sa'atan afdalu min sabina sanah. Berfikir sedetik lebih mulia daripada 70 tahun ibadat sunat. Sampai di mana? Halaman padu matanda. Oh, 29 Kita kemarin sudah membahas tentang mandi sunat. Maka mandi sunat itu banyak, yaitu mandi disebabkan karena ibadah. Sudah lewat di waktu yang lalu, mandi Jumat, mandi hari raya, mandi gerhana, mandi hendak ihram, mandi orang yang baru masuk Islam, mandi hendak masuk Mekah, mandi hendak masuk Madinah, mandi hendak tawaf haji, mandi karena hendak sembahyang mohon diturunkan hujan. Maka ini mandi yang sudah dituntut sunat secara dalil.
Namun setiap kita mandi diingat, saya mandi karena berubah bau badan, sunat. Itu dapat pahala sunat juga, karena Islam mencintai kebersihan. Jadi dari mandi-mandi tersebut, niatnya di hati. Kalau ditulis, maka akan berbunyi niatnya, tinggal ganti sebab. Contoh di sini, nawaitu ghusla li salatil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku mandi karena sembahyang Jumat, sunat karena Allah Ta'ala. Lain kita ganti-ganti, saya mandi karena sembahyang hari raya, sunat karena Allah Ta'ala. Saya mandi karena sembahyang gerhana bulan, sunat karena Allah Ta'ala. Begitu, diganti-ganti saja mereknya. Yang dikatakan niat yaitu kita ingat dengan pikiran kita ketika kita mandi, maka setelah itu rata air, mau di awal, di tengah atau di akhir. Kemudian nawaitu ghusla lil aidil fitri sunnatil lillahi ta'ala. Saja aku mandi hari raya fitrah, sunat karena Allah Ta'ala. Nawaitu ghusla li aidil adha sunnatal lillahi ta'ala. Saja aku mandi hari raya kurban, sunat karena Allah Ta'ala. Dan bandinglah seterusnya, lain kali-kali sendiri. Dan niat adalah di dalam hati. Jadi bukan itu yang perlu, tapi kita ingat itu. Selesai masalah perkara mandi. Sekarang kita masuk pelajaran yang lain, yaitu as-salawatu khamsu, sembayang yang 5. Jadi sembayang 5 ini adalah salah satu daripada rukun Islam. Arti rukun yaitu sesuatu yang tergantung sah padanya, dan dia adalah bahagian dari hal itu. Maka orang-orang yang tidak melakukan rukun Islam, dia dianggap munafiqin. Munafiqun dalil di dalam ayat ada 2. Yang pertama yaitu laisa minkum wala minhum. Bukan golonganmu ya Muhammad, bukan golongan mereka itu. Dan pemahaman munafiqin di dalam Quran ada 2 juga. Yaitu yang pertama kafir yang pura-pura Islam, yang kedua Islam yang tak patuh pada Tuhan. Yang keduanya ciri munafikin itu muzabzabina baina zalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Bukan ciri, klaim Allah. Terombang-ambing mereka di antara kafir dan Islam, bukan kafir, bukan Islam. Maka saudara, kita yang meninggalkan solat masih belum qada, itu kalau kita umpamakan secara mudahnya seperti orang yang sudah hitam kelam, terbakar dagingnya, bagaimana bentuknya? Maka orang tersebut slow, duduk ngomong-ngomong di kedai kopi, padahal dagingnya udah pada masak semua. Begitulah model manusia yang solat tinggal masa lampau belum dibayar, tapi santai saja dalam menghadapinya. Padahal dia berciri munafik, dia dijamin dosa besar. Maka oleh sebab itu saudara, tiada jalan kecuali salat yang belum sampai waktunya dicita-cita, ketika sampai dilaksanakan jangan sempat habis waktu, yang masa lampau wajib diqadha. Apabila itu belum selesai, maka orang tersebut selalu hidup dalam dosa. Dan dosa tinggal salat adalah dosa setelah seorang kafir murtad dengan mengerjakan pekerjaan murtad atau pekerjaan syirik, maka dia telah keluar dari agama Islam. Dosa nomor 2 yaitu membunuh. Dosa nomor 3 yaitu tinggal salat. Jadi tinggal salat ini adalah dosa yang sangat besar, yang sangat merugi sebab hal tersebut. Dan minimal seseorang disiksa sebab satu salat yang tinggal di akhirat kelak 30 tahun. Perharinya 1000 tahun. 30 tahun berapa tahun? Tok-tok gara-gara satu salat. Maka berapa salat yang sudah kita tinggalkan saudara? Maka seseorang yang tobat dari mencuri, berjudi, mabuk, dia wajib mengqadha semua salatnya yang ditinggalkan. Bahkan tidak ada khilaf
baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hidup senantiasa mengqada solat sunat yang beliau tinggalkan di masa sibuk beliau berperang. Jadi Nabi solat sunat aja diqada, apalagi solat wajib. Dan solat wajib ini wajib qada adalah ijma' di dalam Islam. Berdasarkan kelakuan Nabi pernah tinggal solat 2 kali. Pertama solat asar, yang kedua solat subuh. Solat subuh karena tertidur, solat asar karena rapat, dilupakan Nabiullah sehingga beliau tidak solat asar itu, lalu beliau mengqada dengan berjamaah bersama dengan sahabat. Jadi pemahaman para sahabat, solat yang Nabi tinggalkan dengan tidak sengaja saja diqada, apalagi yang kita tinggalkan secara sengaja. Maka orang agama Wahabi mengatakan bahawa tak wajib qada solat kecuali yang tertidur dan lupa. Kalau sengaja enggak wajib qada, kalau lupa wajib qada. Itu adalah perbandingan yang sangat bodoh yang mereka lakukan. Hafidhu ala salawati. Di dalam Al-Quran kita dapati ayat, pelihara sebaik-baiknya pelaksanaan sembahyang 5 waktu. Kita disuruh untuk menjaga solat. Sebenarnya tidak sulit. Kita manusia sudah Allah beri pikiran. Itu beda kita sama binatang. Maka kita fikir, kita ingat. Saya makan milik Allah, saya hidup dengan tubuh karunia Allah. Hidup hari ini semua dari Allah. Kenapa saya berani lawan Allah? Apa peran saya di dalam pembangunan bumi ini? Apa yang mampu saya lawan apabila Allah berkehendak terhadap saya? Maka sungguh nista seseorang yang dihidupkan, diberi fasilitas, dia lawan Tuhannya dengan meninggalkan solat. Kita ingat selalu dalam pikiran. Dan tinggal solat bisa menyebabkan mati kita dalam keadaan kafir. Karena jelas dengan satu solat tinggal, kita sudah digolongkan orang munafik. Sebut dalam ayat 142 surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Munafik itu bohongi Allah. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka berdiri salat malas. Ini tanda orang munafik. Yura'unan nas, mereka suka mempertontonkan diri pada manusia. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila, mereka enggak ingat Allah kecuali sedikit saja. Maka kita buat pikiran itu di dalam jiwa sehingga timbul trauma. Saya dicintai ular haris. Neraka itu sangat panas, sangat mendidih. Kenapa saya lebih muliakan manusia seperti toke saya, bapak direktur saya dibanding Allah Ta'ala. Begitu dikali-kali supaya ada perubahan. As-salawatu artinya dalam bahasa Arab adalah mendoa. Jadi ada ibadah yang terhebat yang sudah jadi legenda di masa Nabi Adam sampai masa Nabi Isa alaihissalam, bahawa akan lahir Nabi akhir zaman namanya Muhammad atau Ahmad. Ciri mereka melakukan satu ibadat yang dinamakan solat, yang dengan mereka lakukan itu bisa Allah ampuni dosanya, dan pahala daripada melakukan solat itu lebih besar daripada jagat raya. Jadi legenda sehingga para nabi-nabi terdahulu pengen dapat syariat solat kepada nabi dan umat tersebut. Namun itu prioritas dari Allah untuk kita yang dapati solat. Namun setelah kita dapati solat, kita telantarkan solat. Sungguh bodoh kita. Hidup di dunia ini, setelah dilewati, tak bisa lagi dikembalikan. Walau bumi dan langit milik kita. Tapi kita buang-buang waktu. Berapa banyak tinggal solat. Jadi, pekerjaan yang diperintahkan Allah kepada Nabiullah Muhammad SAW. Esok paginya, sebenarnya bukan esok, waktu Nabi Isra' Mi'raj dengan Nabi kembali, sebut hadis, tidak hilang panas
tubuh Nabi sudah kembali. Bagaimana Allah padatkan waktu yang sangat panjang jadi waktu yang sangat-sangat pendek. Setelah Nabi pulang ke bumi sebelum subuh, tapi Nabi tidak melaksanakan salat subuh di subuh itu karena Nabi tak punya ilmu. Maka setelah itu turunlah Jibril untuk mengajarkan Nabi salat, sehingga Nabi mahir dalam bidang salat. Setelah itu mereka berdua berjamaah untuk salat. Itu terjadi, Nabi belajar ilmu salat. Nabi berangkat di malam hari, tapi beliau baru salat di duhur. Jadi dari subuh sampai duhur beliau belajar salat dari Jibril. Jadi pekerjaan yang Allah perintahkan itu dinamakan dengan pekerjaan mendoa. Doa nama pekerjaan itu. Kenapa diangkat kata-kata doa? Asal kita angkat tangan berdoa, itu namanya dalam bahasa Arab salah. Seperti kita di awal pengajian di ceramah ngomong as-salatu wassalamu, doa dan kesejahteraan. Lalu diangkat kata-kata itu menjadi kata-kata dari satu ibadat. Karena memang dalam ibadat itu mengandung banyak doa. Sehingga kata Nabi tidaklah salat kecuali baca Quran, zikir dan doa. Maka banyak doa-doa di dalam salat, dan doa itu adalah doa yang paling makbul. Dan arti dalam fiqih ialah kata-kata dan pekerjaan yang dimulai dengan Allahu Akbar dan disudahi dengan salam. Assalamualaikum. Dalam bahasa pemahaman salat secara istilahiyah, yaitu aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi, yaitu beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang khusus dimulai dengan takbir lalu disudahi dengan salam. Lalu kita harus sangat hati-hati. Salat tanpa ilmu dianggap tidak salat. Sudah salat masih pendosa, dia dianggap salat, tapi pahala salatnya habis, dimakan oleh dosanya. Maka yang banyak di dunia hari ini, yaitu sebagaimana kata Nabi, al-musalluna kathir, orang salat itu banyak, wal muqimuna salah qalil, namun orang yang mendirikan salat itu tidak banyak di dunia. Kam min qa'imin laysa lahu min qiyami ila ta'bu wa nasbu. Berapa banyak orang salat, nol pahala salat, kecuali capek dan payah. Maka kenapa dianggap capek dan payah? Karena tidak dia salat didasari ilmu. Nabi saja belajar salat sampai 8 jam baru melaksanakan salat. Kita ikut-ikutan salat. Ketika diperiksa bacaan salat saja salah. Maka selama kita sudah salat, salat yang masih salah masih wajib diqadha di kemudian hari. Dan ingat, ciri munafik yang terbesar yaitu dia tidak salat. Kemudian disertai dengan niat. Tiap-tiap mukallaf wajib mengerjakan sembahyang, dan wali anak wajib menyuruh anaknya sejak 7 tahun. Ini hadis Nabi ni. Murusabiyya bisalah wa hum abna'u sab'in. Perintah oleh kalian akan anak-anak kalian untuk salat padahal dia berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha. Pukul dia atas kewajiban salat wa hum abna'u 20. Pada mereka sudah berumur 7 tahun. Artinya setiap ayah tidak mendidik istri dan anaknya untuk salat, maka klaim Allah di dalam Al-Quran dia dinamakan dayus. Siapa itu dayus? Yaitu pria yang pura-pura jadi wanita, wanita yang pura-pura jadi pria, dan para suami yang tidak menjaga istri dan anaknya daripada haram-haram Islam. Maka wajib atas kita semenjak anak umur, jangankan 7 tahun, di bawah 7 tahun sudah harus dibina untuk melaksanakan salat supaya tegak salat dalam hidupnya.
Dan dalam kita membina sehingga boleh tegas. Salah pemahaman tak boleh pukul. Dan anak yang dimanjakan dengan tidak punya aturan, dia tak akan punya aturan dalam kehidupannya. Kita sayang anak, kita beri apa yang dia minta. Tapi dia harus memenuhi semua perintah yang diperintahkan Allah dan Rasul. Dan orang-orang yang mendidik anaknya dengan demikian, mereka berhasil dunia akhirat. Maka mari yang belum mulai, yang sudah kekali. Waktu-waktu sembahyang. Yang pertama dinamakan dengan duhur. Kenapa dinamakan dengan duhur? Karena itu pertama salat. Maka dinamakanlah pertama nampak. Yaitu bahasa Arabnya duhur. Masuk di gelincir matahari. Matahari keluar dari sebelah timur, akan terbenam di sebelah barat. Ketika matahari sudah pas di atas bayang, di garis khatulistiwa misal, maka berbaliklah bayang daripada pihak barat menjadi ke pihak timur. Ketika proses bayang daripada pihak barat dan pihak timur kita garis tengahnya, maka terjadilah siku antara dua bayang. Itu dinamakan garis tengah. Lalu ketika berpaling bayang daripada pihak barat kepada pihak timur, dilihat di garis tengah, itu dinamakan gelincir matahari. Maka setelah gelincir itu dinamakan waktu duhur. Dan habisnya waktu duhur itu, bayang tadi sudah berpindah kepada pihak timur. Lalu bayang itu terus meninggi sehingga kelipatan benda. Kalau kita ambil benda panjangnya 1,5 meter plus bayang yang tinggal ketika gelincir matahari contoh 30 cm, maka jumlahnya adalah semua 180 cm. Ketika panjang bayang matahari terus terbenam ke barat, sudah mencapai 1,80 meter, maka jelaslah itu sudah masuk waktu asar. Sampai bayang suatu sudah lebih sedikit dari kadarnya, maka itu dinamakan asar. Asar masuk dari habis duhur sampai terbit matahari, sampai terbenam matahari. Jadi kalau pada masalah subuh, terbenam matahari itu bulatnya habis, maghrib. Bulatnya habis, ini matahari. Bulatnya habis, nah, ini baru maghrib namanya. Bulatnya habis, baru boleh buka puasa. Beda dengan subuh ni. Subuh ni dikit aja nongol matahari, teng. Ini sudah habis subuh. Walau salat subuh tetap wajib dilaksanakan. Jadi bedanya kalau pada terbenam, habis asar. Kalau pada subuh, dikit nongol, sudah habis subuh. Nah, ini kebalikan, jangan silap. Udah. Maghrib masuk. Jadi tadi kalau asar, bayang sudah setara benda, tambah bayang melingkar, artinya bayang waktu gelincir. Maka bayang terus memanjang sampai matahari terbenam, itu waktu asar. Terbenam matahari itu masuk waktu maghrib. Masuk dari terbenam matahari sampai hilang awan merah. Jadi ketika matahari terbenam di pihak barat, meninggalkan cahaya di langit. Yang cahaya itu menyebabkan awan memerah, yang dinamakan dengan bahasa Indonesia mega merah. Dinamakan dengan bahasa Arab Ashfaqul Ahmar, syafa' merah. Selama merah di ufuk barat masih ada, maka itu dinamakan masih waktu maghrib.
Ketika merah itu hilang di waktu bukan mendung dan hujan, maka itu baru namanya waktu isya. Dan terus matahari berjalan ke sebelah sana sampai keluar kembali yang dinamakan dengan subuh. Maka subuh adalah sebelum matahari keluar di ufuk timur, di garis timur. Maka sudah duluan nampak cahaya yang membuat merah pihak timur secara melintang. Itu dinamakan fajar shadiq. Ketika sudah nampak cahaya di pihak timur, namanya fajar shadiq, sunat azan, kemudian kita disunatkan salat sunat fajar atau sunat qabliyah subuh atau rawatib subuh 2 rakaat. Dan rawatib subuh, rawatib yang lain tetap dapat pahala kalau dikerjakan setelah solat. Namun dianggap dia tunai. Seperti tadi kita sudah salat subuh, enggak sempat salat qabliyah subuh atau rawatib subuh atau sunat fajar. Lalu habis salat subuh kita solat, tidak kena dosa dan dianggap tunai karena masih dalam waktu. Karena besarnya fadilat raka'ataini qabla subhi afdalu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan isinya. Maka kita enggak mau kehilangan. Maka habis salat subuh salat. Kat saya tadi enggak sempat salat. Nanti tetap saya salat. Apa mau Jumaat, walau sudah namanya qada, yang fadilatnya tetap kita tuntut. Kemudian subuh, masuk dari terbit fajar sampai terbit matahari. Ketika matahari dah nongol sikit, habis waktu subuh. Bagi yang belum salat, tetap wajib salat. Dan semulia-mulia amal bersembayang pada awal waktu. Jadi Nabi pernah ditanyai para sahabat, "Ausini ya Rasul min afdalil a'mal." Wasiatkan kepada kami ya Rasul daripada sebaik-baik amal. Maka Rasul mengatakan, as-salatu fi awalil waqti. Salat di awal waktu itu sebaik-baik amal, bukan wajib. Tidak haram enggak salat di awal waktu. Tapi kemuliaan orang yang salat di awal waktu itu ibadah. Maka emas itu mahal. Salat di awal waktu itu berat. Akan dibawa oleh syaitan, digiring kita salat mesti telat. Kenapa? Jangan menang. Maka untuk menandai kita ini belum beres atau dah beres, kita cinta pada yang baik, benci kepada yang jahat. Masih cinta kita, salat telat selalu, berarti kita belum beres. Kalau kita sudah tergiring untuk salat di awal waktu, berarti sudah alhamdulillah masuk ke beres. Maka beres ini dengan pikiran, kita beresi diri sendiri supaya Allah muliakan kita. Udah selesai. Ada yang mau bertanya sampai di situ dulu sebelum kita sambung? Masih panjang waktu. Ada 15 menit lagi. Kalau tidak ada, saya sambung dulu. Syarat-syarat sembahyang. Arti syarat sembahyang, arti rukun sesuatu yang tergantung sah padanya, dia bahagian dari hal itu. Tanpa dia berarti tidak sah. Seperti kepala, jantung, lever, limpa dan sebagainya, itu namanya rukun manusia. Tanpa itu manusia enggak hidup. Mesin ban setiur, itu rukun mobil. Tanpa itu mobil enggak hidup. Tapi yang dinamakan syarat, yaitu sesuatu yang tergantung sah padanya, namun dia bukan bahagian. Jadi beda rukun dengan syarat, harus bisa dijawab kalau ditanya orang. Berapa rukun salat? 13 tengku. Apa arti rukun? Jadi rukun sesuatu yang mesti ada dan bahagian. Sedangkan syarat sesuatu yang mesti ada tapi bukan bahagian. Maka kesimpulannya, definisi rukun sesuatu yang tergantung sah padanya dan dia adalah bahagian dari hal itu. Definisi syarat sesuatu yang tergantung sah padanya namun ia bukan bahagian dari hal itu. Mudah. Namun setiap pekerjaan tidak sah tanpa syarat. Seperti
kita enggak akan bisa hidup tanpa minum, tanpa makan. Padahal minum makan bukan kehidupan kita. Adalah syarat sembahyang telah lalu pada halaman 7. Dan wajib pula kita mengetahui rukun sembahyang. Jadi syarat sembahyang sudah lalu di halaman 7. Suci badan, suci pakaian, suci tempat, masuk waktu, menghadap kiblat, menutup aurat, mengenal wajib dan sunat. Suci badan, suci pakaian, suci tempat, masuk waktu, menghadap kiblat, menutup aurat, mengenal wajib dan sunat. Itu sudah lewat. Sekarang kita wajib kenal rukun sembahyang. Berarti tanpa dia enggak sah sembahyang. Dan adalah rukun sembahyang 13. Sesuai dengan arti sembahyang. Definisi sembahyang. Aqwalun wa af'alun makhsusatun. Beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang khusus. Muftatahatun bitakbiri, dimulai dengan takbir, wa muhtatamatun bitaslimi, disudahi dengan salam. Yang pertama yaitu berdiri betul. Yang dikatakan berdiri betul, berdiri lurus menghadap kiblat setelah periksa kiblat, walau atas kaki sebelah masih dikatakan berdiri betul. Kita berdiri tompang satu kaki. Walau bersandar asal tidak tumbang dikatakan berdiri betul. Tumbang benda tempat kita sandar, kalau dipindah itu tidak lagi dikatakan berdiri betul. Sambil berdiri betul itu, yang kedua, berniat di dalam hati seperti aku mengerjakan sembahyang fardu zuhur. Yang ketiga, takbir. Ini adalah 3 in 1. 3 dalam 1. Yang dimaksud dengan takbir yaitu membaca Allahu Akbar. Karena sebab kita membaca Allahu Akbar itu, Allah haramkan semua yang tadinya halal, seperti bergerak, bicara, makan, minum, maka dinamakanlah takbir itu takbir yang mengharamkan yang tadinya halal, dinamakan takbiratul ihram. Maka di dalam tiap salat baru sah salat itu apabila ada yang namanya niat yang terdiri daripada kasat ta'arat ta'yin. Yang dikasahkan kasat, saya mengerjakan salat, lon sembayang, kita ingat. Yang dikatakan ta'arat nama hukum waktu, hukum salat itu yaitu fardu atau sunat. Pada sembahyang sunat menyebut sunat itu sunat. Pada sembahyang wajib, wajib. Kemudian ta'yin menyebutkan nama waktu. Maka jadilah saya salat fardu duhur, sudah cukup. Diingat kata-kata itu dalam takbir. Maka sekedip mata selesai. Saya salat fardu duhur. Sekedip mata selesai. Allahu Akbar. Kalau dibaca lama, usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil al-qiblati adan ma'muma lillahi ta'ala. Saya salat fardhu dhuhr 4 rakaat menghadap kiblat ikut imam karena Allah Taala misal. Tapi diingat tidak lama. Allahu Akbar. Saya salat fardhu dhuhr. Saya salat fardhu subuh. Selesai. Itu yang dinamakan dengan niat. Karena ijma' adalah mazhab 4, arti niat adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Kasat sesuatu menyertai dengan pekerjaan itu namanya niat. Nah, ini niat. Rencana mukul, mukul. Ini namanya niat. Kalau rencana mukul nanti pukul, namanya itu azmu, yaitu cita-cita. Maka tidak capek niat dalam takbir. Begitu caranya. Yang keempat, membaca Fatihah, yaitu bismillah sampai waladhdallin. Itu mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an. Bahkan disunatkan ta'awud sebelum itu. Udah beres 3. Yang nomor 4 Fatihah. Beresi Fatihah. Orang yang tidak sah membaca Fatihahnya tidak sah salatnya. Karena kata Nabi, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Enggak ada salat bagi orang yang enggak baca Fatihah kitab. Ini ada Tengku Kamal, ada Abi,
Siapa yang kita kira lebih pintar dari kita, kita periksa Fatihah kita. Jangan terjadi siratal ladzi magdu dan sebagainya yang menyebabkan salatnya tidak sah. Yang kelima, rukuk, yaitu mencondongkan kepala lalu bahunya lurus menjadi angka L dengan kakinya. Itu dinamakan rukuk. Kalau secara praktiknya yaitu walam yakul lahu kufuwan ahad. Gerak tangan takbir begini, sekaligus kita ajarin tadi gerak tangan berdekap, yaitu 2 jemari di atas, 2 di bawah, 1 di atas pusat, di bawah dada, begini kedudukannya. Lalu sunat sedikit miring ke kiri. Kamu lihat siapa saja ya sama, karena sama ilmunya. Melihat Habib Umar, Abah Sekumpul, dan foto-foto para waliullah atau ulama di masa purba sama semua. Cara angkat tangan, ini sejajar ini begini. Kemudian yang dikatakan rukuk, Allahu Akbar sunat, lalu juga begini. 2 di depan, 2 samping. Nah, ini sunat. Yang wajibnya yaitu lurus tulang belakang. Ini kadar sempurna. Kalau kadar sah, begini saja sudah sah. Asal ini ketemu tempurung. Itu namanya rukuk. Iktidal, yaitu bangkit dari ini. Sami Allahu liman hamidah. Angkat tangan sunat, berdiri ini yang wajib. Kadar berhenti dalam rukuk 1 subhanallah, dalam iktidal 1 subhanallah, itu dinamakan dengan tumakninah. Yang ketujuh yaitu sujud, yaitu gerak yang seperti biasa kita kerjakan. Sunnahnya ini jempol sejajar kuping dan bahunya lurus, kakinya tegak pada cowok. Pada cewek kakinya, pahanya ketemu perut, itu pada cewek. Jadi ada satu pemahaman yang salah saya dapati di masyarakat, membuat para wanita jadi kelabakan salat, jadi capek salat. Gimana? Begini kejadiannya. Jadi disuruh wanita disunatkan mencampur perutnya dengan pahanya, dengan lambungnya. Kalau kita maknanya begini, Allahu Akbar, ini dekat ini, tapi disuruh begini, Allahu Akbar gini rupanya disuruh. Ini capek wanita. Rupanya ini bukan hal sepele. Pas kami bahas masalah sujud, rupanya begitu kejadian. Diajarkan. Sehingga wanita jadi kelabakan salat. Kecapean. Kemudian duduk antara 2 sujud. Disunatkan yaitu duduk iftirash. Kayak duduk saya ini. Dengan memberdirikan telapak kaki kanan kalau mampu. Itu namanya iftirash. Dalam sujud, 7 anggota sujud itu terpenting. Yaitu dahi dan 2 telapak tangan nempel. 2 lutut, kemudian 2 telapak kaki, jemari kaki nempel. Itu wajib. Sehingga sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi perintahkan ulang salat, tok gara-gara beliau kakinya tidak nempel, agak gantung. Maka ini harus sangat-sangat diperhatikan di kita. Karena di dalam mazhab Syafi'i itu menjadi syarat sah sujud. Tanpa itu tidak sah. Kecuali orang sakit, gimana pun boleh. Yang ke-9, duduk untuk tasyahud yang penghabisan. Bukan model duduknya, tapi ada duduk. Karena duduk tasyahud penghabisan itu boleh iftirash, boleh tawaruk. Iftirash kayak saya duduk ini, tawaruk yaitu seperti yang kita ketahui biasa. Melepaskan telapak kaki di bawah tulang kering atau tudung gatin kaki kanan, lalu telapak kaki kanan diberdirikan. Dari awal sudah sunnah, genggam semua tangan, keluarkan telunjuk, lalu letakkan jempol di bawah telunjuk. Begini SOP ya. Lalu taruh, baru diangkat sunat di illallah. Asyhadu an la ilaha illallah
dan tidak turun lagi sampai selesai salam atau sampai berdiri ke rakaat ketiga. Begitu sunatnya. Ini yang namanya tasyahud. Jadi letak tangan yang benarnya begini, lepaskan telunjuk, taruh di bawah telunjuk jempol, safety dia. Kalau filosofinya Allah yang dukung Nabi Muhammad dalam penghidupan kita. Udah. Yang ke-11, yang ke-10 membaca tasyahud. Yang dikatakan tasyahud dari at-tahiyatul sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud. Yang ke-11 membaca selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Segitu saja wajib. Membaca Sayyidina sunat wa ala ali Sayyidina Muhammad sunat ab'ad di tahiyat akhir. Di tahap pertama boleh dibaca sampai situ saja. Kalau salat sendiri. Kalau salat ikut jamaah daripada kosong waktu sampai fil alamina boleh. Tapi kalau tidak cukup sampai wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian membaca salawat atas Nabi Muhammad pada tasyahud penghabisan. Di tasyahud penghabisan membaca wa ala ali Sayyidina Muhammad itu merupakan rukun selanjut setelah salawat. Kalau di kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim itu sunat ab'ad. Di tasyahud akhir salawat kepada Nabi itu wajib. Selawat ke sahabat di sini dibuat juga wajib, tapi kedudukannya tidak ini. Selawat ke Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Habis. Untuk keluarga Nabi itu sunat ab'ad. Kayak kunut jadinya. Di sini dibuat wajib kan? Membaca salawat atas Nabi Muhammad pada tasyahud. Oh, atas Nabi bukan keluarga, atas Nabi Muhammad. Dah betul. Kemudian yang ke-12 membaca Assalamualaikum. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah. Yang ada beda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu di solat jenazah. Namun itu juga khilafiyah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kuat pendapat tidak sunat itu. Tapi karena sudah tren kita orang baca itu dibaca-baca. Seperti satu bid'ah pada salat jenazah yaitu membaca salatul janazah. Dijawab oleh jamaah rahimakumullah itu bid'ah. Tapi bid'ah itu boleh dikerjakan supaya orang ngerti bahwa sudah mulai salat. Jangan dicela. Kemudian yang ke-13 tertib, yaitu beraturan dari nomor 1 hingga nomor akhir. Itu namanya tertib. Beda tertib dengan mualat. Kalau mualat pandangannya segi waktu tidak panjang selang. Contoh pada wuduk belum kering yang satu sudah kita cuci yang lain. Makna tertib bukan pandang dekat waktu, tapi berurutan 1, 2, 3, tidak kebalik-balik. Takbiratul ihram ialah membaca Allahu Akbar. Jaga, sering sekali kita tersalah di situ, terbaca Allahu Akbar. Padahal tidak pernah ada sabdu la pada ha. Yang ada Allahu Akbar. Itu dijaga hati-hati. Di permulaan sembahyang. Dan waktu itulah niat dilaksanakan. Sekurang-kurangnya sahaja aku sembahyang fardu duhur. Nah, ini penjelasan sekali lagi ditekankan dalam mazhab Syafi'i dan mazhab 4. Maka niat terlaksana waktu berdiri dan dalam Allahu Akbar, bukan niat di sebelum. Jadi niat itu goresan hati, itu sudah dikatakan niat. Dalam bacaan Allahu Akbar, huruf lam bertasydid, panjang satu alif, Allah. Dan huruf ba tidak boleh dipanjangkan. Jangan Allahu Akbar. Haram. Jangan dibaca akbar. Tapi yang terjadi di Aceh bukan di akbar banyak salah. Di
Allah terjadi. Tapi kalau kita lihat di lapangan macam-macam model. Ada yang baca wow, Allahu Akbar. Di Darussalam daerah saya mudah didengar di mik. Di setiap waktu salat ada satu imam modis beliau kalau salat. Mudah diingati jamaah berulang, enggak ubah. Keren. Kecuali kalau ada saya, beliau takut, itu baru beres baca. Baca Allahu Akbar. Modis. Ada satu lagi imam daerah kami, jangan bilang daerah sini, bukan bodoh orang, embung. Dipelihara ada embung tadi. Allahu Akbar. Ada obatnya. Ada yang sok-sok Arab tapi jadi eka, jadi orang salon. Allahu Akbar. Itu ada juga sok-sok Arab. Jadi mari kita salat, berisi salat, karena hidup kita sangat tergantung pada salat kita, beres dan tidaknya. Udah jamaah, ada yang mau bertanya? Kalau tidak sambil-sambil minum nanti kita bertanya. Kalau tidak, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talbil ilmi fahuwa fi sabilillah. Orang yang keluar untuk nuntut ilmu, mereka itu dihitung seperti orang yang berperang di jalan Allah hatta yarji'a, sampai mereka kembali ke rumahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim wa sallim wa radiyallahu ta'ala anhu.